Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Meridian adalah saluran untuk jalur yang menghubungkan tubuh fisik Anda dengan energi Anda. Sistem meridian membentuk jaringan yang mencakup semua di sekitar tubuh Anda. Meridian digunakan untuk menyalurkan energi ke tubuh fisik. Secara tradisional diperkirakan bahwa darah atau prana atau chi mengalir di sepanjang sistem yang sama ini. Juga diyakini bahwa meridian atau titik energi ini berada di dalam jaringan ikat kita. Setiap titik meridian dan saluran dikatakan berhubungan dengan organ tertentu, keadaan, dan elemen emosional. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat organ yang terkait dengan meridian spesifik untuk meninjau hubungan timbal balik dan kecenderungan patologisnya. Sistem meridian ini dapat dibandingkan dengan sistem gelombang air yang kompleks, di mana terdapat saluran utama dan saluran tambahan yang mengalirkan energi dari satu titik meridian ke titik meridian berikutnya secara unik dan satu sama lain. Peta tubuh yang satu ini menjadi alat yang sangat membantu selama beberapa ribu tahun terakhir di Cina dan budaya timur lainnya, serta banyak negara dan bangsa lain yang telah mengadopsi kepercayaan dan praktek saluran meridian melalui terapi akupuntur dan juga melalui yin yoga. Yin yoga sendiri adalah latihan yoga yang pasif dengan menahan satu pose selama beberapa menit dengan tujuan meregangkan lembaran fascia, di mana di fascia inilah jalur meridian bekerja. 12 meridian yang ada di dalam tubuh antara lain adalah paru-paru, usus besar, lambung, limpa, jantung, usus kecil, kandung kemih, ginjal, perikardium, 3 pemanas tubuh, kandung empedu, hati. Yin yoga untuk meridian paru-paru. Meridian paru-paru dimulai dari samping ketiak dan dia bergerak turun melewati lengan bagian dalam atas dan turun terus sampai ke arah jempol tangan bagian luar atau bagian radius. Silahkan duduk di posisi Vajrasana seperti ini. Untuk kaki diinjak sendiri, Anda bisa membuka lebih lebar atau selebar pinggul. Tarik nafas dalam dan buang nafas, turunkan seluruh tubuh ke depan. Turunkan saja dahi tangannya, kita ke posisi Child Pose. Kemudian satukan tangan di atas kepala, back namaste. Untuk area dahi Anda bisa mengalasi dengan selimut atau bantal yang tipis. Tarik nafas yang dalam, buang nafas panjang, silakan beberapa menit menikmati pose Child Pose in back namaste sambil kita menstimulasi meridian paru-paru. Dan meridian paru-paru sendiri jam kerjanya adalah dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Jadi jam kerja paru-paru di mana dia mengalami proses pembuangan limbah atau racun pada paru-paru ini adalah di jam 3 hingga jam 5. Jadi bila di antara jam tersebut terjadi batuk, Anda bersin atau mungkin berkeringat, itu menandakan adanya gangguan fungsi daripada paru-paru Anda. Pada jam-jam tersebut sebaiknya digunakan untuk bernafas dengan menghirup oksigen yang lebih banyak dengan harapan mendapatkan energi paru-paru yang lebih sehat dan lebih kuat.
Dan paru-paru ini sendiri mengendalikan kulit kita. Jadi, bila ada kelainan pada kulit seperti jerawat, flek, dan gangguan-gangguan kulit yang lain, itu kemungkinan besar paru-paru kita terganggu. Nah, dengan kita berlatih Yin Yoga seperti ini, kita menstimulasi, kita memberikan nutrisi yang banyak untuk meridian paru-paru kita, sehingga akan menghasilkan kulit yang lebih sehat dan juga kulit yang lebih indah. Dan gangguan pada paru-paru ini juga dapat menyebabkan rasa yang kaku pada area dada. Nah, di posisi child pose in back namaste ini kita mau regangkan rasa kaku yang ada di area dada dengan meregangkan area dada seperti ini. Meridian paru-paru ini juga menutrisi setiap sel-sel yang ada di tubuh kita. Dan juga dia mempengaruhi kualitas suara kita. Jadi kalau kita sedang batuk atau mengalami gangguan di paru-paru, otomatis suara kita juga akan berubah. Ci paru-paru yang tidak seimbang akan menimbulkan perasaan duka yang amat mendalam jika terjadi kehilangan. Dan hati-hati ya, rasa duka yang amat dalam bila dibiarkan terus-menerus, rasa sedih yang dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan paru-paru kita lemah. Dan bila paru-paru lemah, hati-hati mengalami gangguan seperti salah satunya adalah asma. Jadi banyak-banyak juga berlatih pernafasan. Anda dapat keluar dari pose ini kapanpun Anda ingin keluar. Jadi walaupun saya masih di posisi seperti ini, bila Anda merasakan rasa yang tidak nyaman di tubuh, tidak apa-apa, silahkan saja Anda keluar kapanpun Anda ingin keluar dari pose ini. Jadi dengarkan tubuh Anda sendiri, tidak perlu dipaksakan tapi tetap Anda maksimalkan. Dengan sangat-sangat perlahan saja, kembali luruskan siku tangan Anda ke depan, tarik nafas dan silahkan membuka kedua mata. Dan dengan perlahan mundurkan kedua tangan ke arah belakang. Kemudian tarik nafas dan tegakkan tubuh Anda kembali. Demikian kelas yoga untuk meridian paru-paru. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk usus besar. Meridian usus besar
Dimulai dari sudut jari telunjuk bagian luar. Dia bergerak naik ke arah atas. Dia terus bergerak naik di sepanjang lengan luar bagian atas. Terus naik hingga melewati bahu, melewati tulang belikat. Dia terus bergerak naik hingga pada samping leher dan naik terus ke arah atas, dan dia berhenti pada lubang hidung di sisi yang berlawanan. Namaste. Silakan duduk di posisi kaki Gomukhasana, lutut kiri di atas lutut kanan satu garis seperti ini. Anda juga bisa menggunakan alas untuk duduk di atas bokong atau menggunakan bantal kecil. Ini hanya option saja ya. Kemudian siku tangannya yang kiri angkat 90 derajat, jangan turun seperti ini, dan lilitkan. Dan tangan kanan di bawah siku kiri, bahunya jangan naik, tetap saja turun rileks. Ini untuk option ya, tumpuk saja seperti ini. Atau bila Anda bisa lilitkan, silahkan lilitkan tangan Anda seperti ini. Ingat ya, sikunya jangan turun. Angkat di posisi siku 90 derajat seperti ini. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas panjang. Kita akan bertahan beberapa menit di posisi Gomukhasana in Garuda Arm untuk menstimulasi meridian usus besar kita. Nah, jam kerja dari organ usus besar sangat kuat-kuatnya di jam 5 hingga jam 7, sehingga pada jam-jam ini biasanya kontraksi atau rasa ingin buang air besar itu sedang tinggi-tingginya. Jadi biasakan untuk kita buang air besar secara rutin di jam-jam tersebut. Dan jangan lupa minum air hangat pada jam-jam tersebut. Karena air hangat sangat dibutuhkan di pagi hari. Dengan tujuan untuk mengangkut atau membuang sisa-sisa sampah dari hasil metabolisme di dalam usus besar supaya tidak mengendap di sana. Dan supaya tidak membawa hal-hal yang buruk untuk tubuh kita. Anda dapat keluar dari pose ini kapanpun Anda ingin keluar. Jadi tidak perlu memaksakan bila ada bagian-bagian tubuh Anda yang dirasa saat ini mulai kram atau kesemutan ataupun ada rasa sensasi yang lain. Tidak apa-apa, silahkan Anda dapat keluar. Tapi bila Anda tetap dapat bertahan, silakan dilanjutkan saja. Jangan lupa tetap dengan nafas Anda, tarik nafas yang lebih dalam lagi, dan hembuskan nafasnya yang jauh lebih panjang lagi. Kita saat ini menstimulasi usus besar kita. Dengan sangat perlahan, tarik nafas, angkat siku ke atas, dan buang nafas. Sekarang sikunya dekatkan ke lutut. Punggungnya melengkung masuk. Punggung melengkung dan perut masuk.
Inhale, kembali angkat siku ke atas. Dan exhale, perlahan siku dekatkan ke lutut. Kembali mengambil nafas yang dalam, angkat siku ke arah atas. Buang nafas yang dalam, dekatkan kembali siku ke lutut. Dengan perlahan, sekarang lepaskan tangan. Kita mau putar-putar bahu dulu untuk melepaskan sensasi apapun yang saat ini kita dapatkan. Karena setiap orang pastinya mendapatkan rasa yang berbeda. Tidak apa-apa, nikmati saja rasa atau sensasi itu. Dan kita mau ganti kaki. Sekarang lutut kanan yang di atas dan lutut kiri di bawah. Untuk siku kanan di atas dan siku kiri di bawah. Tumpuk seperti ini nggak apa-apa, atau Anda dapat lilitkan tangan di Garuda Arm jika Anda bisa lilitkan. Perhatikan posisi siku tidak turun ya. Angkat sikunya di posisi 90 derajat seperti ini. Tarik nafas dalam dan buang nafas. Kembali kita bertahan selama beberapa menit di posisi ini. Sekali lagi, bila Anda ada rasa tidak nyaman pada bagian-bagian tubuh tertentu atau merasakan sensasi yang tidak nyaman, segera Anda keluar dari pose ini. Dan Anda dapat lanjutkan kembali bila tubuh Anda sudah terasa lebih enakan. Kelainan di dalam meridian usus besar ini dapat menyebabkan nyeri di bagian perut, susah buang air besar, dan anus terasa panas. Meridian usus besar ini bertanggung jawab untuk penyerapan air dan mengeluarkan limbah padat yang setiap pagi kita keluarkan. Bila energi Qi dari usus besar ini seimbang, maka otomatis proses pembuangan air besar kita menjadi lebih lancar. Tapi bila meridian usus besar ini tidak seimbang, dia akan menimbulkan masalah pada proses pembuangan atau masalah pada buang air besar. Bila Anda merasa buang air besar Anda tidak lancar, kemungkinan adanya hambatan yang tersumbat pada meridian usus besar ini. Anda sebaiknya rajin-rajin berlatih Yin Yoga untuk menstimulasi organ usus besar ini. Tetaplah dengan nafas yang dalam dan nafas yang panjang. Tarik nafas, sekarang perlahan angkat siku ke atas dan buang nafas, dekatkan siku ke lutut. Inhale, kembali angkat siku ke atas. Exhale, dekatkan siku ke lutut. Tarik nafas, angkat ke atas. Buang nafas, kembali punggung melengkung, siku ke lutut. Inhale.
Dan exhale. Dengan perlahan kembali lepaskan kaitan tangannya. Rilekskan area bahu, putar-putar seperti ini. Luruskan kedua kaki ke depan, silakan di-shake terlebih dahulu, goyang-goyangkan lutut Anda. Demikian sesi Yin Yoga untuk menstimulasi organ usus besar ini. Selamat berlatih, namaste. Yin Yoga untuk meridian lambung. Meridian lambung dimulai dari bawah mata, dia turun terus ke arah pipi dan dia naik lagi ke arah pelipis. Dan kemudian dia turun lagi melewati bagian depan tubuh kita, melewati dada, melewati perut, turun melewati selangkangan, turun terus melewati paha depan kita, hingga dia berakhir ke telunjuk kaki sisi fibula. Silakan duduk dengan posisi kaki lurus ke depan seperti ini. Anda bisa siapkan satu buah bantal tipis seperti ini, atau Anda juga bisa menggunakan selimut tipis. Kemudian tekuk lutut kanan dan alasi dengan bantal atau selimut Anda. Untuk pergelangan kakinya boleh mendekat ke bokong atau sedikit menjauh dari bokong. Silakan cari posisi yang paling pas dan nyaman untuk lutut Anda masing-masing. Dan sekarang mulai turunkan kedua siku tangan Anda. Kembali rasakan peregangan lebih dalam lagi di paha depan bagian kanan. Dan bila cukup nyaman, Anda bisa turunkan seluruh tubuh Anda di posisi half saddle seperti ini. Hati-hati bila tulang belakang Anda melengkung dengan sangat tinggi. Lebih baik Anda kembali ke posisi yang sebelumnya, di posisi siku berada di matras. Jadi tidak perlu dipaksakan tubuh Anda benar-benar turun. Hati-hati untuk pinggang dan juga hati-hati untuk area lutut Anda. Tarik nafas yang dalam, buang nafas panjang. Silakan sambil memejamkan kedua mata. Kita menikmati posisi half saddle untuk menstimulasi meridian lambung kita. Meridian lambung bekerja dengan sangat kuat-kuatnya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 9 pagi. Jadi sebaiknya di antara jam 7 dan 9 ini kita sarapan pagi untuk proses membentuk energi tubuh di sepanjang hari. Dan biasakan untuk selalu sarapan pagi. Supaya juga sistem pencernaan kita melakukan metabolisme dengan lebih maksimal. Zat-zat yang berguna bagi tubuh akan segera terserap oleh tubuh. Jadi pentingnya untuk sarapan pagi supaya zat-zat yang bergizi dapat memberikan energi di tubuh Anda.
Tugas daripada organ lambung ini adalah untuk menerima dan mengubah makanan dan minuman. Dia akan menguraikan dan menyalurkan makanan dan minuman yang tadi sudah kita terima. Dia menyalurkan sari-sari makanan ini ke usus kecil dengan menggunakan bantuan limpa. Dan lambung ini juga memproduksi cairan pencernaan, di mana lambung ini bertanggung jawab menyediakan energi daripada proses untuk pencernaan makanan dan juga cairan bagi seluruh sistem di tubuh. Kesehatan lambung ini tercermin dari proses pencernaan yang baik. Jadi apabila sistem pencernaan kita cukup baik, maka lambung kita juga akan sehat. Tarik nafasnya yang lebih dalam lagi dan buang nafas panjang. Coba lebih rilekskan lagi seluruh tubuh Anda. Dengan perlahan, sekarang angkat tangan kiri Anda ke arah atas dan mulai balikkan tubuh ke samping kiri dengan sangat-sangat perlahan. Luruskan lutut kanan Anda, diamkan dulu beberapa saat di sini. Dari sini kemudian tekan kuat kedua tangan dan kembali tegakkan tubuh. Silakan pindahkan bantal atau selimut Anda ke posisi kiri dan tekuk lutut kiri Anda. Kemudian Anda juga bisa ke option yang berikutnya dengan menurunkan siku tangan. Anda boleh tetap berada di option seperti ini. Bila cukup aman, Anda bisa menurunkan seluruh tubuh Anda di matras. Sekali lagi, hati-hati di pinggang dan hati-hati juga di area lutut. Rasakan target area saat ini yang kita stretching, yang kita regangkan di area paha depan sisi kiri. Dan juga di area pergelangan kaki, di mana di sana dilewati oleh meridian lambung. Qi atau energi lambung yang seimbang, dia akan meningkatkan proses pencernaan kita. Dan apabila qi atau energi daripada lambung ini turun, dia akan menimbulkan kelainan-kelainan di tubuh, antara lain akan menimbulkan rasa yang lelah pada mata, akan menimbulkan sakit di area lutut dan juga di tulang kering, menyebabkan gangguan-gangguan pencernaan, dan menyebabkan rasa sensasi terbakar di lambung atau yang kita kenal dengan istilah asam lambung. Dan kita akan diam dulu beberapa nafas, beberapa menit di posisi half saddle sisi kiri. Sekali lagi, bila ada sensasi yang benar-benar tidak nyaman di tubuh Anda, baik itu sensasi nyeri, kram, atau kesemutan, atau apapun, Anda boleh keluar dari pose ini kapanpun Anda ingin keluar dengan meluruskan kaki kiri Anda. Tapi jika Anda masih bisa menerima rasa sensasi tersebut, Anda boleh melanjutkan pose ini untuk beberapa nafas ke depan. Semakin menarik nafas yang dalam, semakin membuang nafas panjang, dan semakin seluruh tubuh Anda dalam kondisi yang nyaman dan rileks.
Dengan perlahan, sekarang angkat tangan kanan dan balikkan tubuh ke samping kanan. Luruskan lutut kiri Anda dengan sangat-sangat perlahan saja. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas. Mulai tekan kuat kedua tangan. Kembali tegakkan tubuh Anda. Sekian sesi Yin Yoga untuk menstimulasi meridian lambung. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk meridian limpa. Meridian limpa dimulai dari ujung jempol kaki. Kemudian dia akan bergerak naik di sepanjang bagian dalam telapak kaki dan dia naik terus di sepanjang kaki bagian dalam. Dia akan melewati selangkangan. Bergerak naik terus. Melewati perut. Melewati diafragma, dan dia berakhir di bawah ketiak. Silakan duduk di posisi Vajrasana, duduk di atas tumit. Anda bisa menggunakan bantuan bantal kecil seperti ini. Atau Anda juga bisa meninggikan bantal Anda sehingga lutut Anda lebih tinggi lagi. Putar bahu, tarik nafas, buang nafas. Sekarang condongkan tubuh ke arah belakang sehingga berat badan benar-benar di area tumit kaki. Dagunya masuk, jadi kepalanya tidak jatuh ke belakang. Tarik nafas dalam dan buang nafas, silakan pejamkan kedua mata. Kita akan menahan pose ini beberapa nafas, beberapa menit ke depan untuk menstimulasi meridian limpa kita. Limpa bekerja dengan sangat kuat-kuatnya pada jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Apabila pada jam-jam ini Anda mengantuk atau lemas atau lelah, kemungkinan fungsi limpa Anda sedang lemah. Anda boleh tetap berada di pose ini atau Anda bisa melepaskan properti Anda. Tetap dengan mengangkat lutut seperti ini, jadi Anda bisa merasakan lebih dalam lagi penekanan pada pergelangan kaki Anda, di mana di sana dilewati oleh meridian limpa. Dan limpa ini membantu tubuh untuk melakukan proses metabolisme dan mengubah dari nutrisi makanan-makanan yang kita makan di waktu sarapan pagi menjadi energi. Qi atau energi limpa yang seimbang akan membuat pikiran kita lebih jernih. Tapi bila terjadi ketidakseimbangan pada energi di limpa kita akan mengakibatkan rasa yang cemas, rasa gelisah, dan juga rasa murung. Dan juga kerja limpa adalah untuk mengatur keseimbangan cairan di sepanjang sistem tubuh, di mana dia bekerja dengan ginjal. Tarik nafas dengan perlahan, mulai turunkan kedua lutut. Bila Anda menggunakan properti, silakan singkirkan dulu properti Anda. Turunkan ke posisi table dan pukul-pukul dulu pergelangan kaki Anda. Dan kembali silakan duduk. Sekian sesi Yin Yoga untuk meridian limpa. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk meridian jantung. Meridian jantung dimulai dari bawah ketiak, dia berjalan di lengan bawah,
di sepanjang lengan bagian bawah hingga ke bagian kelingking bagian radius. Silakan duduk di posisi Vajrasana. Dan kita akan ke posisi table. Turunkan siku tangan. Dan majukan sedikit siku tangan Anda serta turunkan dahi. Anda boleh tahan di posisi seperti ini untuk option. Atau Anda bisa jalankan kedua tangan terus maju ke depan. Untuk posisi bokong di atas lutut. Anda bisa terus jalankan kedua tangan ke depan atau Anda bisa mendekatkan dada ke matras di posisi melting heart atau Anahatasana untuk menstimulasi meridian jantung kita. Jam kerja jantung sedang kuat-kuatnya adalah antara jam 11 hingga jam 1 siang. Di mana jam-jam ini usahakan kita beristirahat dan hindari panas yang berlebihan ataupun aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Karena pada jam-jam ini jantung bekerja dengan sangat keras-kerasnya. Hindari juga emosi kita menjadi tinggi karena dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Jadi sebaiknya di jam-jam ini kita beristirahat, kita rileks, sehingga membuat jantung kita menjadi lebih kuat. Apabila qi atau energi dari jantung kita sedang mengalami gangguan, maka dapat menyebabkan gangguan di kardiovaskular kita dan juga menyebabkan gangguan tidur, rasa letih, lesu, nyeri di area dada, nyeri di punggung atas, bahkan kaki dan tangan kita juga menjadi dingin. Detak jantung yang tidak stabil, atau mungkin kita mudah merasa panik. Bila Anda sedang mengalami hal-hal tersebut, sebaiknya Anda sering-sering berlatih Yin Yoga untuk meridian jantung. Dengan sangat-sangat perlahan saja, mundurkan kembali kedua tangan Anda ke posisi table. Mundurkan bokong ke tumit, turunkan dulu di child pose. Sekian sesi Yin Yoga untuk meridian jantung. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk meridian usus kecil. Meridian usus kecil dimulai dari ujung kelingking tangan. Dia bergerak naik ke atas, mengalir di sepanjang lengan luar di bagian bawah. Naik terus hingga ke belakang bahu. Kemudian naik ke arah atas melewati leher. Dan dia berakhir di sudut terluar dari mata.
Namaste. Sebelum memulai kelas yoga, Anda bisa siapkan dulu balok yoga seperti ini atau Anda bisa menggantinya dengan bantal atau guling. Jadi gulingnya memanjang dan bantalnya bisa letakkan di bawah kepala. Silakan luruskan kedua kaki ke depan dan turunkan perlahan tubuh Anda di atas balok. Jadi pengganti balok Anda bisa menggunakan guling untuk berada di bawah punggung Anda. Dan letakkan saja kepala di atas balok atau gunakan saja bantal kecil. Kemudian tangan taruh di bawah bokong, telapak tangannya di bawah bokong, putar bahu, tarik nafas dalam, dan buang nafas panjang. Silakan pejamkan kedua mata. Kita akan menstimulasi meridian usus kecil kita. Meridian usus kecil bekerja dengan sangat tinggi-tingginya pada jam 1 siang hingga jam 3 sore. Di jam tersebut, usus kecil akan bekerja menyerap sari-sari makanan dari apa yang kita makan. Dan sebaiknya kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Sehingga makanan akan mudah diserap dan disalurkan ke limpa. Dan cairan akan disalurkan ke kandung kemih, dan sampah-sampah tubuh akan disalurkan ke usus besar. Minum yang banyak pada jam-jam ini akan membantu pencernaan usus kecil. Usus kecil ini merupakan bagian dari proses pencernaan yang paling luas dan paling panjang. Jadi dia menerima apa yang tidak diuraikan oleh lambung, dan dia melanjutkan proses pemisahan dan penyerapan nutrisi makanan. Keseimbangan dari qi usus halus ini akan membuat kita penuh semangat, penuh dengan vitalitas. Dan bila tidak seimbang akan mengakibatkan rasa depresi, tidak bergairah, dan rasa putus asa. Bila meridian dari usus kecil ini mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan sistem pencernaan yang terganggu, sembelit, dan rasa sakit pada kepala bagian depan. Dia juga akan menyebabkan rasa kaku pada leher dan juga berkurangnya pendengaran. Jadi bila dari apa yang tadi saya sebutkan, mungkin Anda ada yang mengalami, Anda bisa membantu dengan menstimulasi atau memberi nutrisi ke organ usus halus dengan melakukan yin yoga ini. Tarik nafas yang dalam dengan sangat perlahan, lepaskan tangan dari bawah bokong dan tekuk kedua lutut Anda. Balikkan tubuh ke samping kanan. Anda bisa mengeluarkan semua properti Anda, baik bantal ataupun guling. Turunkan seluruh tubuh ke lantai dan peluk kedua lutut Anda. Goyangkan dulu ke kanan dan ke kiri. Balikkan tubuh ke samping kanan dan mulai tegakkan tubuh. Sekian sesi Yin Yoga untuk meridian usus kecil.
Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk meridian kandung kemih. Meridian kandung kemih merupakan meridian terpanjang dan satu-satunya meridian yang melewati otak. Dimulai dari sudut dalam mata, dia naik ke atas kepala, dia turun di sepanjang tubuh bagian belakang, melewati punggung belakang, melewati paha belakang, melewati betis, dan turun terus ke arah bawah hingga sampai ke arah kelingking kaki. Silakan duduk dengan posisi meluruskan kedua kaki ke depan. Anda bisa menggunakan properti balok yoga seperti ini, atau Anda bisa menggunakan bantal atau guling yang ditumpuk. Kita mau gerakkan sepanjang tulang belakang kita dulu, gerakkan area lumbarnya sebelum kita bergerak turun ke depan. Kemudian tekuk kedua lututnya sedikit saja dan turunkan tubuh kita ke arah depan. Letakkan dahinya di atas balok atau Anda bisa menggunakan bantal. Bila di sini Anda tidak merasakan peregangan apapun, Anda bisa menurunkan level baloknya atau Anda bisa menurunkan bantal Anda. Cari posisi yang paling pas menurut Anda hingga Anda dapatkan peregangan di sepanjang tubuh bagian belakang hingga di sepanjang kaki bagian belakang Anda. Jadi untuk posisi lutut, Anda bisa menekuk seperti ini sedikit atau luruskan juga nggak apa-apa. Kandung kemih ini bekerja dengan sangat tinggi-tingginya, dimulai dari jam 3 sore hingga jam 5 sore. Kandung kemih ini bertugas sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dia akhirnya akan dikeluarkan melalui ureter. Kandung kemih inilah yang mengatur zat cair di tubuh kita. Waktu yang tepat kita untuk belajar minum air atau minum teh, dan saat terbaik untuk bekerja secara efisien dan proses detoksifikasi bagi tubuh adalah di antara jam 3 hingga jam 5 sore. Minumlah lebih banyak air dan makan makanan yang lebih sedikit hangat dan berkuah akan membantu memperkuat kandung kemih. Apabila kandung kemih kita sedang lemah, maka dia akan mempunyai gejala-gejala seperti sakit di belakang kepala, adanya tekanan pada mata kita, sakit pada area punggung bawah,
dan juga terasa nyeri di otot piriformis kita. Kadang juga muncul gejala nyeri di area belakang lutut. Dengan perlahan tarik nafas yang dalam, silakan membuka kedua mata Anda. Dengan sangat-sangat perlahan, angkat dagu dan kepala, mundurkan kedua tangan dan tegakkan tubuh kembali. Sekian Yin Yoga untuk meridian kandung kemih. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk meridian ginjal. Meridian ginjal dimulai dari sepertiga telapak kaki dan dia akan naik melewati pergelangan kaki bagian dalam. Dia memutari mata kaki kita dan dia akan naik ke atas melewati pergelangan kaki dalam dan naik terus di sepanjang kaki bagian dalam, naik ke arah paha, bawah perut, dada, dan dia berakhir di bawah tulang selangka kita. Silakan duduk di posisi Vajrasana dan kita akan berbaring tengkurap. Anda bisa menyiapkan balok atau bantal kecil. Kita akan berada di posisi Sphinx pose. Untuk kaki silakan dibuka senyamannya saja. Bokong, pinggang lebih rileks lagi. Untuk posisi siku 90 derajat. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas. Anda bisa letakkan dahi di atas balok seperti ini, atau gunakan saja bantal kecil. Jam kerja dari ginjal sedang tinggi-tingginya ginjal bekerja antara jam 5 sore hingga jam 7 malam. Ginjal ini merupakan tempat menghasilkan dan menyimpan qi dan elemen dasar dari pertumbuhan sel-sel tubuh, termasuk sel pertumbuhan untuk rambut, untuk kuku, dan untuk tulang kita. Ginjal merupakan tempat penghasil urin. Jangan pernah membiasakan untuk menahan kencing, karena hal ini akan menjadikan fungsi ginjal menjadi tidak maksimal dan pada akhirnya akan membuat batu ginjal. Dan pada jam-jam ini, jam-jamnya meridian ginjal sedang aktif-aktifnya, dianjurkan Anda tidak bekerja secara fisik
atau olahraga yang terlalu berat. Disarankan Anda untuk beristirahat. Atau Anda juga bisa melakukan olahraga yang ringan-ringan seperti olahraga yin yoga seperti ini. Menurut TCM atau Traditional Chinese Medicine, masalah-masalah pada punggung, termasuk sering cedera di area punggung, itu termasuk salah satu masalah yang diakibatkan karena gangguan di meridian ginjal dan juga kandung kemih. Selain itu, bila meridian ginjal kita menjadi lemah atau menurun fungsinya atau terhambat, maka akan ada gangguan haid, gangguan pendengaran, dan juga sakit atau nyeri di punggung bawah. Kita juga akan jadi susah tidur, hipertensi, juga susah untuk buang air kecil. Dan juga timbulnya rasa kesemutan pada betis, hingga rasa terbakar di area jantung kita. Ginjal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dia mengontrol tulang dan membuat sumsum tulang belakang. Ginjal ini juga mempengaruhi pertumbuhan tulang, gigi, dan juga rambut. Ginjal mengatur kesehatan punggung bawah, organ reproduksi kita, sistem urinari, dan semua sistem cairan pada tubuh, termasuk juga cairan di sendi kita. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan mulai angkat dagu dan kepala Anda. Kemudian Anda bisa pinggirkan dulu seluruh properti Anda dan turunkan dahi Anda di atas tumpukan tangan seperti ini untuk mengistirahatkan pinggang punggung Anda. Dari sini tekan kuat kedua tangan dan kita akan ke posisi child pose terlebih dahulu. Silakan kembali duduk, selamat berlatih, dan namaste. Yin Yoga untuk meridian perikardium. Perikardium adalah dua lapisan tipis jaringan yang mirip kantung dan mengelilingi jantung. Perikardium ini berfungsi untuk menahan jantung tetap di tempatnya dan membantu kerja jantung. Dimulai dari tengah-tengah dada, kemudian dia turun di sepanjang lengan dalam bagian tengah, turun terus hingga dia berakhir di jari tengah, persis di jari tengah. Namaste.
Silakan duduk di posisi kaki Sukhasana, kemudian luruskan tangan kanannya. Bahu kanan jangan ikut terangkat, tetap turun. Untuk jari-jari tangannya mengarah ke arah atas. Tubuh tegap, usahakan siku lurus, tapi kalau terasa tidak nyaman, Anda bisa menekuk sedikit saja sikunya. Tarik nafas yang dalam, buang nafas panjang, arahkan perhatian dan fokus Anda pada jari tengah, di mana tempat titik meridian tersebut mengalir. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas, pejamkan kedua mata dan turunkan telinga kiri ke bahu kiri. Terus fokuskan perhatian Anda dan nafas Anda pada sepanjang lengan dalam bagian tengah. Fokuskan juga perhatian Anda pada jari tengah, di mana di sana dialiri meridian perikardium, di mana fungsi dari perikardium adalah membungkus serta melindungi jantung. Dia membantu jantung dalam mengontrol kelebihan energi jantung. Dia juga melindungi jantung dari kerusakan atau gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh kelebihan energi emosional dari organ-organ yang lain. Jadi perikardium ini bukan organ, tapi dia adalah fascia atau selaput yang membungkus atau melindungi jantung. Inhale dengan perlahan, silakan buka kedua mata, tegakkan kembali kepala. Kita akan membuat gerakan melingkar ke arah belakang, seperti membuat lingkaran yang besar menggunakan tangan kanan. Ketika tangan terangkat, tarik nafas. Ketika tangan turun, buang nafas. Dan kita mau ganti arah, ke arah depan, ke arah sebaliknya. Ketika tangan terangkat, tarik nafas, dan ketika tangan turun, buang nafas. Sekarang kita akan lakukan pada sebelah tangan kiri. Sekali lagi perhatikan posisi bahu, jangan terangkat, tetap turun. Jari-jari tangan menghadap ke arah atas. Tarik nafas yang dalam, buang nafas panjang. Kembali fokuskan perhatian Anda pada sepanjang lengan bagian tengah. Tarik nafas dalam dan buang nafas. Perlahan silakan pejamkan kedua mata dan dekatkan telinga kanan ke bahu kanan. Apabila pada perikardium ini mengalami gangguan, maka akan terjadi pembengkakan pada ketiak. Juga terjadi rasa sakit dan kesemutan pada jari-jari tangan, terutama pada bagian jempol, telunjuk, dan juga jari tengah. Karena akibat tekanan pada syaraf di daerah pergelangan tangan atau CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Sehingga dia mengakibatkan telapak tangan kita menjadi panas. Juga kelainan pada perikardium menyebabkan jantung kita berdebar dengan sangat cepat. Juga dapat menyebabkan rasa sakit atau nyeri pada jantung kita. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan, kembali silahkan membuka kedua mata, tegakkan kembali kepala Anda, dan kita akan membuat gerakan melingkar ke arah belakang. Seakan-akan kita membuat lingkaran yang sangat besar menggunakan telapak tangan kita.
Tetap arahkan perhatian, nafas, dan fokus Anda pada jari tengah, tempat berakhirnya meridian perikardium. Dan kita akan ganti arah, tarik nafas dalam, angkat ke atas, buang nafas panjang, turunkan tangan. Dan demikian sesi Yin Yoga untuk menstimulasi meridian perikardium. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk 3 pemanas. 3 pemanas tubuh atau yang dikenal dengan nama triple burner atau juga dikenal dengan nama istilah San Qiao. Dia bergerak dimulai dari jari manis bagian ulna. Dia naik terus ke arah atas di sepanjang lengan luar di bagian tengah. Melewati siku tangan, naik ke atas lengan, di lengan bagian luar tapi di sisi tengah. Terus naik melewati bahu kita, naik melewati leher samping, melewati belakang telinga, dan dia berakhir di sisi luar alis kita. Namaste. Silakan ke posisi table. Kita akan melakukan table twist untuk menstimulasi 3 pemanas di tubuh kita. Inhale, angkat tangan kiri, dan exhale, masukkan di bawah tangan kanan. Turunkan bahu kiri, pipi kiri. Coba cari posisi yang paling nyaman. Kemudian tangan kanan luruskan saja di depan untuk option. Atau option berikutnya Anda bisa letakkan di belakang punggung dan putar lagi bahu kanan ke arah belakang. Coba cari posisi yang paling nyaman menurut Anda untuk selama kurang lebih beberapa menit kita bertahan di posisi table twist. San Qiao atau 3 pemanas tubuh atau triple burner bukan merupakan organ tapi merupakan sistem di dalam tubuh, atau beberapa ahli mengatakan suatu sistem limpatik. 3 pemanas tubuh ini terhubung dengan perikardium dan dia terbagi menjadi 3, yaitu bagian atas yang berada di rongga dada, di mana fungsinya berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Jadi fungsinya lebih kepada sistem pernafasan di tubuh kita. Dan yang kedua berada di tengah, di sekitar ulu hati kita. Bersangkutan dengan fungsi limpa dan lambung dan berhubungan dengan sistem pencernaan dan penyerapan di tubuh kita. Dan yang ketiga ada di bagian bawah, di perut bagian bawah, dan berkaitan dengan fungsi kerja daripada ginjal dan juga kandung kemih untuk sistem reproduksi kita. Juga untuk mengatur penyimpanan dan pengeluaran air di tubuh kita. Dengan perlahan mulai turunkan kembali tangan kanan ke matras, tekan kuat, dan dengan perlahan mulai angkat tubuh. Kita kembali ke posisi table dan kita akan ganti ke sisi yang sebaliknya. Inhale, angkat tangan kanan ke samping dan exhale, masukkan di bawah tangan kiri, turunkan bahu kanan, pipi kanan. Cari posisi yang paling nyaman untuk area leher Anda, kemudian luruskan saja tangan kiri ke depan atau letakkan saja di belakang punggung. Silakan sambil memejamkan kedua mata. 3 pemanas ini bekerja dengan tinggi-tingginya antara jam 9 malam hingga jam 11 malam. Dan tidur lebih cepat di jam ini sangat penting. Jadi yang rutin untuk tidur di antara jam 9 hingga jam 11
akan lebih awet muda dan juga panjang umur. Karena fungsi daripada triple barrel ini untuk menghangatkan organ di dalam tubuh kita. Dan apabila adanya gejala-gejala kelainan pada triple burner kita, maka akan terjadi pembengkakan pada pipi, kehilangan gangguan pendengaran, dan menimbulkan rasa sakit di dalam telinga. Tubuh juga tiba-tiba saja menjadi berkeringat dan terjadi rasa yang tidak nyaman di sekitar lengan luar. Dengan perlahan kembali mulai turunkan tangan kiri di matras. Tekan kuat tangan kiri dengan sangat perlahan mulai tegakkan tubuh Anda kembali ke posisi table. Demikian sesi Yin Yoga untuk menstimulasi 3 pemanas di tubuh kita. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk meridian empedu. Meridian empedu dimulai dari sudut luar mata. Dia akan naik ke atas kepala, kemudian turun lagi. Dan naik lagi ke arah atas kepala. Dan melewati bagian kepala bagian atas, turun terus ke arah bawah. Dia berjalan menyamping. Dia melewati tubuh bagian samping, berjalan secara zigzag, turun terus ke bawah, melewati paha dan kaki samping. Dan dia berakhir pada jari manis kaki bagian fibula. Namaste. Silahkan tidur menyamping. Posisi siku kiri berada di atas matras. Posisinya 90 derajat. Kita mau tidur menyamping. Untuk bahu jangan drop atau mendekat ke telinga. Jadi tegakkan lagi tubuhnya sehingga telinga menjauh dari bahu, tubuh tegap. Atau Anda bisa pakai option dengan menurunkan lengan seperti ini. Tangannya menopang kepala. Jadi coba cari posisi yang paling nyaman untuk Anda. Karena kita akan menstimulasi tubuh bagian samping di posisi cat pulling its tail. Dari sini tekuk lutut kiri ke belakang dan tendang kaki kanan ke depan. Kemudian tangan kanan ambil pergelangan kaki kiri. Tarik nafas dalam dan buang nafas, silakan pejamkan kedua mata. Kandung empedu atau gallbladder bekerja dengan sangat tinggi-tingginya dari jam 11 malam hingga jam 1 pagi. Jadi pada jam ini empedu mendapat prioritas memimpin metabolisme tubuh kita. Dengan kata lain, energi di tubuh akan terpusat pada empedu, di mana empedu mempunyai kesempatan untuk mendetoks tubuh atau membersihkan diri kita dari racun-racun yang sepanjang hari diikat
dari makanan dan darah. Dimana kalau empedunya bersih, otomatis tubuh kita juga akan jauh lebih sehat. Jadi jika kita tidak segera tidur di jam-jam ini, akan membuat empedu tidak sempat melakukan detox, sehingga akan terjadi kristalisasi atau membatu. Jadi usahakan di jam-jam ini, di antara jam 11 malam ke atas, Anda sudah dalam posisi yang tidur lelap, supaya proses detoksifikasi berjalan dengan maksimal. Tarik nafas dalam, silakan membuka kedua mata, dan buang nafas, luruskan kedua kaki, silakan bongkar pose Anda. Tegakkan tubuh, kita akan ganti ke arah yang sebaliknya. Kembali kita tidur di tubuh sisi kanan. Letakkan sekarang tangan atau siku tangan kanannya di matras. Jangan drop untuk posisi bahu dan kepala. Tegakkan lagi kepala Anda, atau Anda bisa menggunakan option seperti ini. Tangan menopang kepala. Dari sini tendang kaki kiri ke depan, tekuk lutut kanan ke belakang, tangan kiri pegang pergelangan kaki kanannya. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas, kembali pejamkan kedua mata. Kita akan beberapa menit bertahan di posisi cat pulling its tail untuk menstimulasi meridian empedu kita. Fungsi daripada empedu kita adalah untuk membantu sistem pencernaan kita. Dia tugasnya untuk memecah sel dan juga mengontrol sistem kebersihan di dalam tubuh. Apabila terdapat kelainan pada empedu kita, maka akan membuat gangguan pencernaan di tubuh kita, menyebabkan rasa sakit pada kepala samping, dan juga menyebabkan rasa kaku pada otot bahu, terutama pada otot trapezius kita. Rasa kaku juga pada tulang iga, dan juga terdapat peradangan pada pinggul kita. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan, silahkan kembali membuka kedua mata. Silahkan bongkar posenya, luruskan kedua lutut ke samping. Tekan kuat kedua tangan ke matras, tegakkan tubuh. Demikian sesi Yin Yoga untuk menstimulasi meridian empedu. Selamat berlatih dan namaste. Yin Yoga untuk meridian hati. Meridian hati dimulai dari jempol kaki sisi dalam. Dia berjalan naik ke arah atas, melewati kaki bagian dalam, naik terus ke arah paha, terus naik ke atas melewati selangkangan, naik ke arah perut, menuju ke arah perut bagian samping, naik terus ke atas, dan dia akan berakhir ke dada kita. Namaste. Sebelum dimulai, siapkan dulu 2 buah balok yoga seperti ini, atau silakan gunakan bantal kecil. Telapak kaki satukan di tengah, tumit kakinya di tengah. Untuk jarak tumit dengan pubik, sesuaikan kenyamanan Anda masing-masing. Jauhkan sedikit atau dekatkan sedikit. Kemudian angkat lutut, taruh balok atau bantal kecil Anda di bawah lutut.
Tarik nafas yang dalam dan buang nafas, mulai turunkan tubuh ke depan. Kita di posisi Baddha Konasana atau di posisi butterfly. Bila cukup nyaman, silakan lepaskan saja baloknya tanpa menggunakan balok. Tapi bila tidak nyaman atau terlalu intens untuk area paha Anda, silakan kembali gunakan balok atau bantalnya. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas. Turunkan lagi lebih jauh tubuh Anda semakin ke depan sampai batas paling maksimal. Jam kerja daripada organ hati dengan sangat kuat-kuatnya adalah pada jam 1 pagi hingga jam 3 pagi. Di mana pada jam-jam tersebut terjadi proses pembuangan racun atau limbah dari hasil metabolisme tubuh. Dan apabila terdapat gangguan fungsi hati akan tercermin pada kotoran atau feses dan gangguan pada mata. Jadi sebaiknya kita tidur di jam-jam tersebut karena saat kita tidur, darah merah akan berkumpul di dalam organ hati dan terjadi proses regenerasi sel-sel hati yang baru. Jadi apabila fungsi hati kita berjalan dengan baik dan kuat, maka tubuh kita pun akan kuat untuk menangkal berbagai penyakit. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Dia bertanggung jawab pada proses penyaringan dan memberi nutrisi serta memproduksi dan menyimpan darah di tubuh. Dan apabila terjadi gangguan atau kelainan pada hati, maka akan menyebabkan sakit pada mata. Jadi mata terlihat kekuningan, kram, lemah, dan rasa kaku pada otot kita. Menyebabkan gangguan menstruasi. Menyebabkan gangguan pada sendi dan tendon, serta akan mengakibatkan vertigo. Tarik nafas dengan perlahan, mulai angkat dagu dan kepala, mundurkan kedua tangan dengan perlahan, kembali tegakkan tubuh. Dengan menggunakan bantuan tangan, kembali tegakkan atau angkat lutut Anda ke tengah. Kita akan mengcounter sebentar gerakan ini. Letakkan tangan di belakang, buka kaki lebih lebar dari pinggul dan satukan lutut ke tengah. Tahan dulu beberapa nafas di posisi lutut menyatu di tengah seperti ini. Kembali buka lutut Anda dan silahkan kembali duduk. Sekian sesi Yin Yoga untuk menstimulasi meridian hati. Selamat berlatih dan namaste.